Kalau kita bicara sejarah Nusantara, ada loh tokoh-tokoh yang warisannya itu bukan cuma cerita, tapi benar-benar terukir abadi baik di batu maupun di hati. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu figur yang paling kompleks sekaligus paling berpengaruh, Sunan Kudus. Oke, kita mulai dari sini ya. Langsung ke mahakarya yang jadi ikon beliau, Menara Kudus. Coba deh perhatikan baik-baik strukturnya. Unik banget kan? Sekilas, ini kelihatannya kayak candi Hindu Jawa yang megah gitu ya. Tapi, ini menara masjid. Jadi, bangunan ini tuh bukan sekedar tumpukan batu bata loh. Ini simbol perpaduan budaya yang seakan-akan membisikkan cerita toleransi dari zaman dulu. Nah, pertanyaannya jadi, siapa sih sosok jenius di balik monumen seunik ini? Siapa orang yang punya visi sehebat itu, yang bisa menyatukan dua dunia yang kelihatannya beda banget dalam satu bangunan yang super harmonis? Jawabannya adalah Ja'far Shodiq. Mungkin nama ini terdengar asing, tapi kita semua lebih kenal beliau dengan nama Sunan Kudus. Betul sekali, beliau adalah salah satu dari wali Songo yang sangat dihormati itu. 9 wali yang bisa dibilang membentuk wajah spiritual dan budaya tanah Jawa sampai sekarang. Oke, jadi kita tahu namanya Sunan Kudus. Tapi siapa sih beliau sebenarnya? Kalau mau paham betul, kita harus mundur sedikit, menelusuri akarnya. Yuk, kita coba urai silsilahnya yang luar biasa ini dan lihat gimana latar belakang ini membentuk jalan hidupnya. Nah, ini yang seru. Sejarah itu kan nggak selalu hitam putih ya. Kalau kita lihat naskah-naskah kuno kayak Babat Cirebon atau Babat Tanah Jawi, ternyata ceritanya ada beberapa versi yang sedikit beda-beda soal asal-usul beliau. Justru ini yang bikin narasinya jadi kaya dan menarik banget. Tapi tenang, di tengah semua versi cerita itu, ada satu benang merah yang jelas banget. Semua sumber setuju soal ini. Sunan Kudus itu punya ikatan keluarga langsung dengan lingkaran Sunan Ampel. Tahu kan, salah satu wali yang paling senior dan dihormati. Dan ini dia silsilah yang paling diakui oleh para sejarawan. Garis keturunannya ini benar-benar luar biasa. Lihat deh, dari ayahnya Sunan Ngudung, kalau ditarik ke atas terus, jalurnya nyambung sampai ke para ulama besar. Bahkan sampai ke Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad. Coba bayangin deh, punya garis keturunan seperti ini di zaman itu. Tentu saja, ini memberikan beliau legitimasi dan kehormatan yang, wah, tak ternilai di mata masyarakat. Oke, dengan latar belakang sekuat itu, terus gimana cara Sunan Kudus menjalankan misi utamanya? Nah, ini dia, bagian yang menarik. Kita akan lihat pendekatan dakwahnya yang super unik. Jadi, filosofi dakwah beliau itu dasarnya kuat banget, berakar dari ayat Al-Quran ini. Intinya apa? Bukan paksaan. Kuncinya itu hikmah atau kebijaksanaan, dan mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Ayat ini benar-benar jadi kunci buat memahami semua metode dakwah Sunan Kudus. Pendekatan beliau ini kalau kita lihat strategis banget. Beliau tuh nggak datang terus langsung mau ganti semua budaya yang udah ada. Nggak gitu. Justru sebaliknya, beliau nyelam dulu. Memahami apa sih kebutuhan masyarakat, terus seni dan budaya lokal dipakai sebagai kendaraan dakwah. Bahkan beliau juga memperkenalkan teknologi-teknologi praktis yang manfaatnya bisa langsung dirasakan orang banyak. Nah, ini yang namanya dakwah cerdas dan ya membumi. Oh ya, penting banget nih buat diingat, Sunan Kudus itu kerjanya nggak sendirian. Beliau kan bagian dari Wali Songo, yang bisa kita bayangin kayak dewan dakwah yang super terorganisir. Mereka semua ini kerja bareng secara sistematis, punya peran masing-masing buat menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang, yaitu tadi, damai dan bisa beradaptasi. Tapi, menyebarkan ajaran di tengah situasi kerajaan yang lagi bergejolak itu butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan spiritual loh. Dan ternyata, peran Sunan Kudus itu jauh lebih luas dari sekedar di mimbar masjid. Beliau ini ternyata adalah pemain kunci di panggung politik yang, wah, penuh intrik. Nah, sisi lain dari Sunan Kudus ini kelihatan jelas banget dalam setidaknya 3 peristiwa politik besar. Momen-momen inilah yang nunjukin kalau beliau itu bukan cuma seorang wali, tapi juga seorang ahli strategi yang lihai. Dan yang penting, beliau nggak ragu buat terlibat langsung dalam urusan-urusan negara yang sangat krusial. Pertama, beliau melanjutkan perjuangan ayahnya melawan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Ini penting banget buat mengukuhkan posisi Kesultanan Demak. Kedua, beliau mengambil sikap yang sangat tegas dalam menumpas ajaran Syekh Siti Jenar, yang waktu itu dianggap bisa mengacaukan tatanan sosial dan stabilitas kerajaan. Dan yang ketiga, ini yang paling panas mungkin. Beliau terjun langsung ke dalam krisis suksesi tahta Demak setelah Sultan Trenggana wafat. Ini manuver politik yang nunjukin betapa besar pengaruh beliau. Jadi dari 3 peristiwa ini, jelas banget kan, beliau bukan cuma penasihat spiritual, tapi juga seorang arsitek politik.
Nah, ini dia dualitas peran beliau yang luar biasa. Di satu sisi, beliau adalah pemimpin agama, pemimpin spiritual buat umatnya. Tapi di sisi lain, beliau juga seorang operator politik, negarawan, ahli strategi yang harus pintar-pintar menavigasi keputusan sulit demi masa depan sebuah kesultanan yang waktu itu baru lahir. Keren banget kan? Oke, semua peran ini, sebagai wali, sebagai cendekiawan, sebagai ahli strategi, semuanya akhirnya mengerucut, berpusat di satu tempat. Satu tempat yang selamanya bakal identik dengan nama beliau. Jadi, beliau memilih buat menetap di sebuah daerah yang kemudian beliau namai Kudus. Dan nama ini bukan sembarang nama loh. Ini terinspirasi dari Al-Quds, nama dalam bahasa Arab untuk Yerusalem, kota suci itu. Dari pilihan namanya aja, kita udah bisa lihat visi besarnya, menjadikan tempat ini pusat keilmuan dan spiritualitas. Dan inilah bukti fisiknya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Kompleks Masjid Menara Kudus dan makamnya ini bukan cuma sekedar peninggalan sejarah yang diam. Sampai hari ini, tempat ini hidup, jadi pusat ziarah yang selalu rame, didatangi ribuan orang yang mau menghormati dan, ya, mencari berkah dari sang wali. Jadi, kalau ditanya lagi, siapa sebenarnya Sunan Kudus? Apa beliau seorang cendekiawan yang super cerdas, ahli strategi politik yang lihai, atau seorang wali yang suci? Jawabannya mungkin, iya, ketiganya sekaligus. Warisannya yang berlapis-lapis ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Tentang gimana perpaduan antara kebijaksanaan, kekuatan, dan spiritualitas itu bisa membentuk sebuah peradaban. Sebuah pelajaran, sebuah legasi yang rasanya masih sangat relevan sampai sekarang.